Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-A'raf, yang pada pagi hari ini kita memasuki ayat yang ke-11. Yang dari ayat ini sampai beberapa ayat di belakangnya, Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya melalui Al-Qur'an ini tentang Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di ayat ke-11 dan seterusnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sahirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala akhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, beberapa ayat yang dibacakan tadi adalah ayat-ayat yang bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam bersama iblis ketika mereka masih tinggal di surga. Surganya di mana? Jangan tanya saya tidak bisa jawab. Di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, mulai dari ayat yang ke-11 tadi ya. Walaqad dan sungguh-sungguh khalaqnakum kami telah menciptakan kalian
Yang dimaksud dengan kalian sebenarnya Nabi Adam. Dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan kamu wahai Adam. Tapi Allah menyebut Nabi Adam dengan bentuk kata jamak. Harusnya walaqad khalaqnaka. Tapi di sini Allah enggak bilang khalaqnaka. Allah berfirmannya, berkalamnya khalaqnakum. Padahal yang diciptakan cuma Nabi Adam. Itu menurut para ahli tafsir, para ahli bahasa, disebutnya lafal mufrad, lafal tunggal dengan lafal jamak itu sebagai pengagungan untuk menyebut kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, saya ulangi, walaqad dan sungguh-sungguh khalaqnakum kami Allah telah menciptakan kalian wahai anak Adam, wahai manusia, mulai dari Adam dan keturunannya. Tsumma sawwarnakum, tsumma kemudian sawwarnakum kami yang membentuk kalian, kami yang melukis wajah kalian. Summa kemudian kulna kami berfirman lil malaikah kepada para malaikat, usjudu li Adam, usjudu bersujudlah kalian semua wahai para malaikat, li Adam kepada Nabi Adam. Fasajadu maka mereka pun bersujud, semuanya bersujud yang ada di surga sana, para malaikat yang tinggal di surga sana semuanya disuruh sujud oleh Allah bersujud. Tapi ada satu yang tidak mau bersujud, illa kecuali iblis, makhluk Allah yang bernama iblis. Iblis ini pentolannya setan, tokohnya setan-setan, nenek moyangnya setan-setan, bapak moyangnya setan-setan yang banyak sekali jumlahnya. Jumlah setan lebih banyak daripada jumlah manusia, karena tidak ada kuburan setan, tidak ada. Tidak ada setan yang mati, tidak ada. Setan keturunan iblis ini, termasuk iblisnya yang menggoda Nabi Adam, sampai hari ini masih hidup. Sedangkan Nabi Adam sudah ribuan tahun yang lalu wafat. Iblisnya masih hidup. Berapa tahun umurnya jadinya sekarang? Jenggotnya seberapa itu? Karena mungkin gak pernah cukur. Rambutnya seberapa gak tahu. Maka mereka semua pada bersujud kecuali iblis. Lam yakun, tidaklah dia menjadi, tidaklah dia ada, minas sajidin, dari golongan orang, dari golongan mereka yang bersujud. As-sajidina berasal dari kata as-sajiduna, berubah bentuk menjadi as-sajidina karena ada huruf min, huruf jar min, maka isim yang ada di belakangnya menjadi isim majrur yang dibaca i, asalnya u, asalnya as-sajidun, asalnya begitu, tapi menjadi sajidin. Jadi pada ayat yang ke-11 ini Allah bercerita pada Nabi kita. Dan ini cerita sudah ada di dalam surat Al-Baqarah, walaupun tidak selengkap di sini. Ya, di surat Al-Baqarah pendahuluannya itu mulai dari ayat 30 sampai ayat 40. Ya, Allah bercerita tentang Nabi Adam dan iblis di sana. Nah, diulang lagi di surat Al-A'raf ini dengan pernyataan Allah. Dan sungguh-sungguh kamilah yang telah menciptakan kalian wahai manusia, anak-anak Adam, keturunan Adam, Bani Adam. Bani itu artinya anak-anak. Bani Adam, anak-anaknya Adam, keturunan Adam. Kami telah menciptakan kalian
Yang dimaksud dengan menciptakan nanti dalam kitab tafsir diterangkan, menciptakan itu dari nutfah laki-laki. Kalau manusia, kalau Nabi Adam Allah menciptakannya dari tanah. Yang menciptakan Nabi Adam kan Allah sendiri dengan tangannya. Dengan tangan Allah sendiri, jangan kita gambarkan tangan Allah seperti tangan manusia, enggak usah digambarkan seperti itu. Tapi Allah berfirman dalam ayat yang lain, Allah menciptakan Nabi Adam itu biyadi, dengan tanganku sendiri, kata Allah. Nah, jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan keturunannya diciptakan dari saripati tanah, dari air mani yang berasal dari unsur-unsur yang terdapat di dalam tanah. Itu begitu. Jadi makanya di sini bunyinya bentuk jamak, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan kalian wahai manusia dari tanah kalau Nabi Adam, dari air mani kalau keturunan Adam. Tsumma kemudian sawwarnakum kami membentuk kalian, kami menggambar kalian. Sawwarna dari kata suratun, surah itu gambar. Bisa juga dijadikan bentuk. Gambar tapi 3 dimensi. Yang berbentuk gitu, makanya biasa diartikan membentuk kalian. Tsumma sawwarnakum kemudian kami pula yang membentuk kalian, wajah kalian, bentuk wajahnya, bentuk kepalanya, bentuk tangannya, bentuk kakinya, bentuk badannya. Itu yang melukis itu Allah. Makanya manusia ada yang wajahnya seperti bapaknya, ada yang seperti ibunya. Ada yang tidak seperti bapaknya dan tidak seperti ibunya. Terus anak siapa itu? Ya anak bapaknya ibunya. Lah kok enggak mirip dengan bapak ibunya? Ya mirip dengan nenek moyangnya mungkin, mirip dengan kakeknya. Gitu. Ya. Jadi kamilah yang membentuk wajah-wajah kalian di dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian. Manusia diciptakan oleh Allah dari air mani yang memancar, kemudian air mani laki-laki dan air mani perempuan bersatu, lalu terbentuklah wujud janin. Ya, janin itu mula-mula kan cuma menggantung di rahim ibunya. Janin itu belum berbentuk apa-apa. Ya, masih tergantung itu di rahim ibunya. Nah, di rahim ibu-ibunya manusia itulah dilukis oleh Allah wajah setiap manusia. Ada yang normal, punya 2 kaki, punya 2 tangan, 10 jari tangan, 10 jari kaki. Ada yang enggak normal, ya, wajahnya, kepalanya normal, badannya normal, tapi tangan dan kakinya jumlah jari-jarinya 11. Ada yang kayak begitu itu. Atau 12 tuh, makanya disebut polidaktili. Orang yang jari-jarinya lebih banyak daripada manusia yang lain. Pernah enggak sampai melihat orang jarinya 6? Aku pernah melihat. Sampai pernah lihat enggak? Oh, pernah. Ya sudah, itu kekuasaan Allah itu. Kemudian kamilah yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian. Tsumma kemudian dulu waktu pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam, setelah Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, tidak melalui air mani, ya, langsung dari tanah liat dicampur segala macam tanah, jenis bermacam-macam jenis tanah liat, ya, kemudian dibentuk wajah bentuk manusia, lalu dilukis wajahnya seperti wajahnya Nabi Adam. Setelah dibentuk, kata Allah, kemudian jadi manusia. Tsumma kemudian kulna kami berfirman, kami berkata lil malaikah kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Jadi Allah meminta kepada semua malaikat, termasuk iblis yang tinggal bersama malaikat di surga sana,
disuruh oleh Allah cuma bersujud. Sujud ini sujud penghormatan, sujud tahiyatan, sujud tahiyah, penghormatan. Bukan sujud seperti kita sujud sholat, itu bukan. Malaikat disuruh oleh Allah bersujud, iblis juga disuruh bersujud. Semua malaikat pada bersujud, kata Allah, fasajadu, maka mereka semua pada bersujud. Para malaikat semua pada bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Satu makhluk ini yang enggak mau sujud. Lam yakun, tidaklah dia ada, tidaklah iblis itu menjadi, atau tidaklah iblis itu ada, minas sajidin, di antara yang bersujud. Jadi iblis enggak mau sujud, padahal cuma menghormat saja loh. Kalau hormatnya yang kita kenal sekarang ya begini gitu aja. Enggak tahu tuh yang ajari hormat itu begini itu siapa. Kalau di Indonesia kan hormat, yang namanya hormat ya begini. Di negara lain enggak begini. Ada yang begini, ya, ada yang begini. Terus karepmu situ, pokoknya itu penghormatan. Masing-masing suku bangsa punya cara sendiri-sendiri. Nah, dulu sujudnya para malaikat pada Nabi Adam kita enggak tahu, enggak disebut dalam Al-Qur'an kok. Caranya bagaimana? Ya, cuma diterangkan dalam kitab tafsir sujud sebagai penghormatan saja, disuruh hormat, mereka hormat. Nah, dari sinilah, dari ayat inilah, ayat-ayat yang seperti inilah para ulama menyimpulkan bahwa manusia itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat sesungguhnya. Kalau manusia tadi taat kepada Allah. Lah ada manusia yang menjadi manusia yang hina. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah lalu menjadi manusia yang hina. Seperti yang disebut di surat Al-Qalam yang kemarin disinggung dalam khutbah Jumat itu. Ini suratnya saya ulangi lagi. Nun, ya, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Demi pena dan demi tulisan. Jadi pena alat tulis penting, tulisan hasil karya alat tulis manusia itu juga penting. Makanya dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Al-Quran sudah mengajari kita alat tulis itu penting, tulisan manusia itu penting juga. Tuh, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, tidaklah engkau wahai Muhammad, kata Allah, bi ni'mati rabbika, karena nikmat Tuhanmu, bimajnun, orang yang gila. Tidaklah engkau orang yang gila, wahai Muhammad. Engkau dikatakan orang gila oleh orang-orang Mekah, padahal engkau bukan orang gila, karena engkau orang yang mendapat nikmat dari Tuhanmu. Nikmat Allah berupa wahyu ini. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Wa innalaka, dan sesungguhnya untukmu wahai Muhammad, la ajron, sungguh ada ganjaran, ada balasan yang ghaira mamnun, tidak ada putus-putusnya, tiada putusnya. Ganjaran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu nanti ganjaran itu tidak ada habis-habisnya, enggak ada putusnya, itu enggak ada. Kalau ganjaran yang diberikan oleh manusia di dunia ini kepada manusia yang lain itu ada waktunya habis. Tapi ganjaran dari Allah enggak ada habis-habisnya. Betul Pak, Bu, ya. Jadi makanya kita beramal itu bukan karena manusia, kita berbuat baik jangan karena pamrih kepada manusia, jangan. Beramal itu harus karena Allah saja, enggak boleh ada pamrih lain, enggak boleh ada alasan lain. Pamrih itu apa sih bahasa Indonesia? Apa sih pamrih itu? Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, coba
Mana kamus bahasa Indonesia ini? Nih. Kita cari pamrih. Apa itu sih pamrih itu? Kalau di sini diketerangkan pamrih itu artinya maksud yang tersembunyi. Maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Itu definisi pamrih menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita beramal itu tidak boleh karena ada pamrih, itu tidak boleh. Kita beramal itu harus karena Allah saja. Kalau belum karena itu berarti kita belum benar amalannya. Makanya kalau kita memberi sesuatu karena Allah, kita tidak memberi sesuatu juga karena Allah. Ikut kurban karena Allah, tidak ikut kurban juga karena Allah, karena nggak punya duit, nggak ikut kurban. Ya. Jadi orang yang beramal karena Allah nanti balasannya tidak ada putus-putusnya. Kalau orang beramal karena manusia, sekarang dibayar, nanti lama-lama yang untuk bayar habis. Seperti negara ini kehabisan duit. Sehingga di Jakarta kan efisiensi kata presiden kita. Pegawai negerinya diefisiensikan, diambil dananya, dipakai untuk MBG. Apa weh? Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya untukmu wahai Muhammad sungguh ada balasan yang tiada putus-putusnya. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak-akhlak yang agung. Nabi kita pernah disebut sebagai orang gila. Muhammad ini sekarang sejak dapat wahyu jadi gila dia gitu. Itu orang Mekah dulu bilang begitu kepada Nabi kita. Allah bilang, enggak, Muhammad enggak gila. Yang gila yang bilang gila itu. Tuh. Fasatu basiru wa yubsirun, maka kamu Muhammad nanti akan melihat, wa yubsirun, dan mereka juga akan melihat. Melihat apa? Bi ayyikumul maftun, melihat siapakah di antara kalian yang gila, yang terfitnah, yang difitnah, dikatakan gila. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu wahai Muhammad, huwa a'lamu, dialah yang lebih mengetahui, biman dhalla an sabili, terhadap orang yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu, dan dialah yang lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah yang lebih tahu siapa orang yang sesat dari jalan Allah dan siapa orang yang mendapat petunjuk jalan yang benar. Tuh, jadi yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah itu ya cuma Allah. Manusia boleh saja mengatakan aku yang benar, kami yang benar, boleh-boleh saja sekarang. Nanti di akhirat lain ceritanya. Lalu Allah berpesan, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau mentaati orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu, yang mereka itu waddu, sangat menginginkan, lau tudhinu, kalaulah engkau mau bersikap lembut, bersikap lunak kepada mereka wahai Muhammad, fayudhinun, maka mereka akan bersikap lunak kepada engkau. Kalau kamu bersikap keras, mereka akan keras sama kamu. Allah bilang, enggak peduli Muhammad, jangan pedulikan mereka mau keraskah, mau lembutkah, pokoknya kamu ikuti perintah Allah ini. Jangan kamu taati, jangan kamu ikuti kemauan orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu. Bukan hanya kepada orang yang mendustakan kita dilarang mengikuti atau mentaati. Yang kedua, wala tuti kulla halafim mahin, dan janganlah engkau mentaati atau menuruti atau mengikuti kulla, setiap orang yang halafin, banyak bersumpah, ya, mahinin, orang yang hina. Jangan kamu ikuti orang yang hina itu Muhammad, yang banyak bersumpah itu. Orang yang suka bersumpah itu orang yang hina.
Yang hammazin mereka orang-orang yang suka mencela kepada kebenaran, kepada orang yang baik, kepada Nabi Muhammad. Masya'in orang yang suka berjalan ke sana kemari, binamim dengan mengadu domba. Jadi perbuatan mengadu domba dilarang oleh Allah sejak pertama kali Al-Quran turun. Larangannya itu larangan mengadu domba. Padahal itu sekarang yang banyak dilakukan oleh orang sekarang ini. Donald Trump itu kan mengadu domba antara orang Islam dengan orang Islam, antara Sunni dengan Syiah, antara yang pro kepada dia dengan yang tidak pro kepada dia. Beritanya sepi ya, nggak ada bom-bomnya lagi nih ya. Istirahat 1 bulan katanya. Nanti habis itu meledak lagi nanti. Itu sebetulnya Amerika sedang menyusun strategi itu. Iran kayak ya nurut aja gitu, nggak usah pakai gencatan senjata, teruskan itu. Israel masih terus kok gempur Lebanon kok. Kalau aku jadi presiden Iran, jangan dengarkan, nggak usah pakai gencatan senjata, teruskan, rudal gitu, rudal itu Israel sampai hancur lebur. Kalau perlu Amerika juga dirudal sana, pakai rudal antar benua sana. Tapi ya karena menghormati hukum internasional itu ya, Iran menahan diri. Ya, kita lihat aja nanti ya apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Menarik pasukannya semuanya atau mau menyerbu dengan pasukan daratnya. Itu bukan urusan kita. Ya, kita menonton aja. Jadi hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati pula orang yang suka berjalan ke sana kemari mengadu domba. Orang-orang seperti itu biasanya manna'il lil khair, orang-orang yang suka menghalangi kepada kebaikan, mu'tadin, orang-orang yang suka melampaui batas, asim, orang-orang yang suka berbuat dosa. Jadi ada larangan dari Allah kepada kita untuk mentaati, mengikuti, menuruti kemauan. 1, orang yang mendustakan Al-Quran. 2, orang yang suka bersumpah, suka berjanji. Nanti kami akan terus sampai hari kiamat. Tapi realisasi enggak ada. Ya. Kemudian mahin, orang yang hina. Kemudian hammazim masya'im binamim, orang yang suka berjalan ke sana kemari mengadu domba. Manna'il lil khair, orang yang suka menghalangi kepada kebaikan. Mu'tadin, orang yang suka melampaui batas. Asim, orang yang banyak berbuat dosa. Utullin, ba'da dzalik, juga sesudah itu orang yang suka, yang sikapnya kasar. Kemudian juga zanim, orang yang terkenal kejahatannya. Angkana damali wa banin, apakah karena dia adalah orang yang mempunyai harta yang banyak dan pengikut atau anak buah yang banyak. Biasanya orang yang jahat itu karena pengikutnya banyak, merasa kuat ya. Nah, orang yang kayak begitu tidak boleh ditaati. Yang kita taati itu ya nomor 1 Allah, nomor 2 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor 3 ibu bapak kita, nomor 4 para pemimpin kita yang adil dan beradab. Kalau pimpinannya juga enggak beradab, jangan ditaati. Ya, dah kembali ke sini. Jadi kita kembali ke surat Al-A'raf tadi. Cerita tentang iblis tadi itu di ayat yang ke-11. Singkat kata, dulu hanya diperintah untuk menghormat saja, itu iblis enggak mau loh itu. Lalu Allah bilang di ayat yang ke-12, qala ma mana'aka, qala dia Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu wahai iblis, Allah tasjud, bahwasanya engkau tidak mau bersujud. Apa yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada Adam, menghormat kepada Adam? Il amartuk, ketika aku telah memerintahkan kepadamu. Iblis tanya, iblis,
Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Itu malaikat semua pada sujud, kamu enggak sujud. Kenapa? Qala, si iblis menjawab. Kalau kepada iblis kita bilang si boleh, si iblis boleh. Tapi jangan kayak Ade Armando itu. Nabi Muhammad SAW dibilang si Nabi Muhammad itu kayak apa ini? Nabi Muhammad bilang si Ade Armando itu enggak apa-apa. Kalau pada Nabi jangan bilang si Muhammad itu atau si Nabi Muhammad, itu kurang ajar namanya. Qala, berkatalah, menjawablah iblis ketika ditanya kenapa kamu tidak mau sujud menghormat kepada Adam. Jawaban iblis apa? Ana khairum min, aku khairun, lebih baik minhu, dari dia. Alasan iblis itu, aku lebih baik dari dia kok. Ngapain ya baru sujud hormat kepada dia, ya Allah, buat apa? Aku lebih baik daripada dia kok. Ini sifat sombongnya iblis. Jangan kita tiru. Kalau kita merasa diri lebih baik daripada orang lain, kita masih termasuk orang yang sombong. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Saudara boleh menjadi baik dan harus menjadi orang yang baik, dan kita semuanya harus berusaha menjadi orang yang baik. Kalau perlu menjadi orang yang terbaik, tapi jangan pernah mengumumkan kepada manusia bahwa saya atau kami ini orang-orang yang terbaik. Jangan pernah ngomong seperti itu. Ya, karena nanti yang menilai itu Allah, bukan kita yang menilai diri kita. Bukan pula orang yang menilai orang lain, tapi nanti Allah yang menilai omongan kita, perbuatan kita. Beda dengan iblis, dengan pedenya dia menjawab, ana khairum min, aku ini lebih baik daripada Adam. Apa alasannya kamu lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, wa khalaqtahu, dan engkau telah menciptakan dia Adam min tin, dari tanah. Jadi menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Padahal kebalikannya yang benar. Tanah aja lebih baik daripada api. Sama sudah memilih api yang gede menyala-nyala, sama memilih tanah luas diberikan kepada sampean, sama memilih mana? Ya milih tanah lah, bisa tanami sawit ada berhektar-hektar kok. Apalagi kalau di dalam tanah tadi ada tambangnya, ya pilih tanah lah. Lalu api buat apa? Api itu kalau kecil menjadi teman, kalau gede itu musuh. Kalau api kecil jadi teman rokok itu loh. Nah, tuh. Teman itu masak. Ya, sayang besok saya tidak ada di sini, jadi nggak bisa makan. Nggak tahu, ibu-ibu tetap mau masak ya silakan aja, saya pergi nanti malam. Walaupun kaki saya sakit tetap pergi. Udah terlanjur janji. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Karena dijawab begitu, marah Allah. Qala, berfirmanlah Allah, fahbit, maka turunlah kamu wahai iblis, minha, darinya, dari surga. Fama yakunu laka, fama, maka tidaklah, yakunu laka, ada bagimu. Maksudnya fama yakunu laka, maka tidak pantas bagimu, anta takabbara fiha, bahwasanya engkau bersikap takabur di dalam surga ini. Iblis, enggak pantas kamu bersikap takabur, merasa lebih besar, merasa lebih baik daripada para malaikat itu. Enggak boleh. Di surga ini enggak boleh ada orang yang merasa yang bersifat takabur, enggak boleh. Kamu sudah takabur nih iblis, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih besar daripada Adam. Fakhruj, maka keluarlah kamu, innaka, sesungguhnya kamu, minas saghirin, termasuk mereka yang hina. Jadi dengan tegas Allah menyatakan iblis termasuk makhluk yang hina, yang kecil. Padahal dia merasa besar, tapi Allah dianggap golongan yang kecil, yang sepele, yang
enggak bernilai. Padahal mereka merasa hebat. Itu iblis. Nah, selanjutnya apa kata Allah? Qala berfirmanlah dia Allah. Qala berkatalah dia iblis, anzirni, berilah tempo kepadaku, berilah waktu kepadaku ya Allah, ila yaumi yub'atsun. Maksudnya berilah tempo kepadaku, berilah waktu kepadaku untuk tetap hidup ya Allah, ila sampai kepada yaumi, suatu hari yang yub'atsun, mereka akan dibangkitkan lagi dari kematian. Maksudnya sampai hari kiamat, hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kematian. Permintaan iblis itu untuk tetap hidup sampai hari kiamat diiyakan oleh Allah. Qala, menjawablah Allah, innaka, sesungguhnya kamu wahai iblis, minal munzorin, termasuk mereka yang diberi waktu untuk tetap hidup, gak mati-mati sampai hari kiamat. Ini loh ayat yang menerangkan bahwa gak ada satu setan pun yang mati. Setan itu beranak pinak terus, tapi gak ada yang mati. Jadi makanya dunia ini penuh dengan setan. Cuma kita gak bisa melihat mereka aja. Mata kita dihalangi oleh Allah untuk melihat mereka. Karena kalau kita melihat, ketakutan kita. Bersyukurlah kepada Allah kita gak bisa melihat setan. Kalau melihat setan kita bisa mau jalan kemana takut, setan sana ada setan, sana ada setan. Walaupun kadang-kadang setannya doyan nasi, doyan duit. Ya ada yang doyannya kepenyan, ada yang doyannya kembang. Tapi setan-setan ini nanti diberi waktu oleh Allah untuk tetap hidup sampai hari kiamat. Di hari kiamat baru mereka nanti mati. Lalu apa kata iblis di ayat berikutnya? Qala, berkatalah iblis kepada Allah, fabima, maka karena apa yang aghwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la aq'udanna, sungguh benar-benar aku akan selalu duduk, lahum, untuk mereka, untuk menggoda mereka. Aku akan tetap duduk menunggu saatnya menggoda manusia supaya mereka tidak mau menyembahmu, tidak mau menghormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku benar-benar akan duduk lahum, untuk mereka, menghalang-halangi mereka, menghalangi siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa mereka akan berusaha sepanjang masa hidupnya, karena mereka enggak ada yang mati. Akan berusaha menyesatkan semua manusia, kalau bisa sebanyak-banyaknya manusia, supaya mereka semua tersesat dari jalan Allah, tidak mau menyembah kepada Allah. Ada yang digoda, disesatkan oleh iblis sehingga tidak mau menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada selain Allah. Ada yang digoda supaya tidak sholat, ada yang digoda supaya tidak ngaji, ada yang digoda supaya tidak sedekah, ada yang digoda supaya tidak mau bayar tidak mau membeli binatang kurban padahal mampu, dan seterusnya. Apa godaan iblis? Wujudnya bagaimana? Disebut di ayat yang ke-17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, tsumma, kemudian, la'atiyannahum, sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka semua wahai Allah, akan mendatangi semua keturunan Adam itu, mim baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari arah sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah
kiri-kiri mereka. Wala tajidu, dan nanti engkau Allah akan mendapati, dan nanti engkau Allah tidak akan mendapati aktsarohum, kebanyakan mereka manusia, syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi iblis akan menggoda manusia supaya tidak menjadi orang yang bersyukur. Makanya kita berlatih menjadi orang yang bisa bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang sampai kepada kita, kita syukuri. Kita berterima kasih gitu loh. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Masih sehat sampean. Bersyukur masih bisa jalan, gak pincang-pincang kayak aku ini. Ya, berterima kasih sampean kepada Allah. Lalu tidak bersyukur, nanti dicabut nikmat Allah itu. Nah, kadang-kadang kita diberi oleh Allah cobaan berupa kesedihan, berupa sakit, ya, berupa kurang harta, kurang duitnya, kurang penghasilannya, atau kehilangan anggota keluarga, ditinggal mati orang-orang yang disayangi, yang dicintai, atau kehilangan pangkat, jabatan, atau kehilangan apa? Itu karena Allah mau menaikkan derajatnya. Lebih baik kamu jadi orang gak berpangkat tapi kamu menjadi orang yang beriman, daripada kamu jadi orang yang berpangkat tapi kamu termasuk golongan orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Lebih baik kamu gak usah jadi pejabat tapi bisa bersyukur, daripada jadi pejabat tapi sombong. Itu kayak iblis. Bagaimana caranya iblis menggoda manusia? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di masa yang akan datang, hari Selasa, insya Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.